Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 20144711095 dari kelas tingkat 3 reguler 2. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terhadap keluarga dengan masalah gangguan kesehatan yaitu gastritis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah sudah kenal dengan saya, Bu? Belum. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Yuni Fitriani. Saya mahasiswi dari Poltekkes Tanjung Karang, Prodi D3 Keperawatan Kota Bumi. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang apa itu gastritis. Karena saya dengar dari puskesmas setempat bahwa di keluarga Ibu itu ada yang mengalami penyakit gastritis. Apakah benar Bu? Iya, benar. Kalau boleh tahu siapa ya Bu yang mengalami penyakit gastritis itu? Ini ibu saya. Apakah ibunya sudah tahu mengenai gastritis itu apa? Belum. Baik, jika belum, di sini saya akan menjelaskan tentang gastritis, penyebabnya, lalu tanda gejalanya dan lain-lain ya Bu. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang gastritis itu Bu. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Gastritis itu biasanya orang awam menyebutnya dengan MAG. Gastritis adalah peradangan yang terjadi di lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung, dapat mengakibatkan iritasi atau perlukaan pada lambung. Untuk selanjutnya itu mengenai penyebab gastritis itu Bu. Penyebabnya itu yang pertama ada stres, lalu yang kedua itu ada pola makan yang tidak baik. Misalnya tidak terlambat makan. Nah, makan makanan yang pedas, asam yang dapat merangsang asam lambung. Contohnya itu cabai, cuka, sambal, ketan dan lain-lain. Makan terlalu banyak atau cepat dan makanan yang terinfeksi oleh bakteri. Yang ketiga itu ada usia. Yang keempat ada merokok. Lalu yang kelima ada mengkonsumsi alkohol atau minuman berkafein. Untuk selanjutnya yang keenam, mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi. Contohnya ada aspirin dan antalgin. Aspirin dalam dosis rendah sudah dapat menyebabkan erosi mukosa lambung. Lalu yang terakhir itu ada keracunan makanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada gejala gastritis. Gejala gastritis itu sendiri yang pertama ada mual dan muntah. Kenapa bisa terjadi mual dan muntah? Itu diakibatkan karena ada penekanan pada ulu hati. Lalu yang kedua ada kembung. Yang ketiga ada nyeri seperti terbakar-bakar pada perut bagian atas. Yang keempat itu ada nafsu makan menurun secara drastis, lalu wajahnya pucat, lalu suhu badan tuh naik dan keluar keringat dingin. Nah, yang keenam itu ada sering sendawa, terutama apabila kita itu dalam keadaan lapar. Terus yang selanjutnya, terkadang kita juga mengalami sakit kepala. Lalu bila gastritis ini sudah parah, maka akan terjadi luka pada lambung sehingga menyebabkan pendarahan. Terus gejala yang timbul saat lambung sudah terdapat luka itu kita bisa mengalami muntah darah atau bahkan juga terdapat darah pada feses. Untuk yang berikutnya ada cara pengobatan gastritis. Pengobatan gastritis itu bertujuan untuk mengatasi kondisi dan kita juga bisa meredakan gejala yang ditimbulkannya. Yang pertama itu kita bisa dulu. Dokter itu dapat memberikan obat-obatan. Yang pertama ada antacid atau antasida. Tujuan dari pemberian antacid itu sendiri gunanya untuk meredakan nyeri secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Terus obat ini juga itu efektif untuk meredakan gejala, terutama pada gastritis akut. Contoh obat antacid untuk mengatasi gastritis itu sendiri, yang pertama ada aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Lalu yang kedua penghambat histamin 2 atau H2 blocker. Obat ini manfaatnya untuk meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam lambung. Contoh obat penghambat histamin 2 adalah yang pertama itu ada ranitidin, lalu simetidin dan famotidin. Yang berikutnya obat ketiga itu ada penghambat pompa proton atau kita bisa menyingkatnya PPI. Nah, obat ini bertujuan untuk menurunkan produksi asam lambung, tetapi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contoh obat ini sendiri yang pertama ada omeprazol, lalu lansoprazol dan esomeprazol. Untuk yang berikutnya, bagaimana sih cara pencegahan gastritis itu, Bu? Jadi yang pertama kita bisa menjaga pola makan secara baik dan teratur. Kita bisa menghindari menunda waktu makan karena akan mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Kalau kita sudah lapar, ya kita langsung makan, tidak boleh menunda-nundanya. Lalu yang kedua ada makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Nah, kita juga harus menghindari makanan yang merangsang kerja lambung. Contohnya itu yang seperti di atas tadi sudah saya sebutkan, makan makanan yang pedas, asam, itu harus dihindari ya Bu. Lalu yang ketiga itu kita harus menghindari stres, karena stres yang berlebihan itu tidak baik.
kita bisa mengalihkannya dengan cara kita berlibur, atau kita juga bisa dengan cara berolahraga. Itu juga kan baik untuk kesehatan. Lalu yang keempat ada, kita tidak boleh merokok. Apabila kita merokok, kita harus menghentikannya. Seperti halnya dengan mengkonsumsi alkohol itu juga harus dihindari. Lalu yang terakhir ada menghindari penggunaan obat-obatan, terutama yang dapat mengiritasi lambung, misalnya itu aspirin. Bagaimana Bu? Apakah materi yang saya sampaikan dapat dipahami? Paham. Kalau begitu saya akan menanyakan kembali. Oh iya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup. Kalau cukup, saya akan menanyakan kembali kepada Ibu tentang bagaimana sih tanda pencegahan tadi. Ibu bisa menyebutkan 3 dari 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, jaga pola makan. Betul. Yang kedua, hindari stres. Betul. Yang ketiga, jangan merokok. Betul, bagus sekali Bu. Nah, mungkin sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf kepada Ibu dan Mbak sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.